Halo, saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri L Sidoarjo Musirawas. Sudah 15 tahun saya mengajar dan terus terang tantangan terbesar dalam memberikan pembelajaran membaca karya fiksi khususnya cerita rakyat dalam materi berkelana di dunia imajinasi adalah tidak tersedianya bahan bacaan yang sesuai dengan perkembangan generasi Z, termasuk sumber pembelajaran yang masih berupa buku teks, tidak bergambar, dan tidak berwarna. Mereka sering bilang, "Bu, bosan membaca cerita rakyat yang ini aja." Dari hasil survei dan wawancara, ternyata siswa yang termasuk generasi Z ini membutuhkan sebuah inovasi pembelajaran yang sesuai dengan mereka. Bukan terlalu banyak ceramah, mencatat, dan latihan teks tanpa rasa. Saya tahu tantangan kita sekarang jauh berbeda. Anak-anak saya adalah generasi Z. Mereka hidup di dunia visual, lebih sering menatap layar daripada membaca halaman buku. Hal ini dibuktikan dari hasil survei yang saya lakukan. Mereka terbiasa membaca teks pendek, caption, chat, komentar yang tanpa mereka sadari kebiasaan itu tentu saja menurunkan minat baca dan juga imajinasinya. Saya pun berpikir, kalau mereka menyukai visual, kenapa tidak saya ajak belajar dengan cara yang mereka sukai? Sebagai guru yang juga menulis buku cerita anak yang bergambar, saya memutuskan membuat komik digital dengan nama Imagicom. Imajinasi melalui komik digital pada materi berkelana ke dunia imajinasi. Saya mengambil cerita rakyat Musirawas, kisah-kisah yang dekat dengan mereka, lalu menulis ulang dengan bahasa yang hidup dan ilustrasi yang menarik. Bukankah komik menjadi bacaan yang mereka sukai, apalagi dapat dibaca di ponsel? Saya memilih format digital agar mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Di akhir setiap komik, saya tambahkan pertanyaan reflektif untuk memastikan mereka paham dan menangkap pesan moral cerita. Jadi dari yang kamu baca tadi, tokoh apa yang ingin sekali menjadi seperti tokoh itu? Jadi apa? Bukan yang di komik digital yang kita baca kemarin itu, kamu pengen jadi apa di toko itu? Kalau Zaki mau jadi apa? Kan ada pel kubunya kemarin, ada apa lagi? Hantu. Apalagi? Depati kecil. Nah, kalau kamu jadi Depati kecil, nilai apa sih yang kamu pengen? Depati kecil itu kan berani melawan penjajah. Jadi kalau dia melawan penjajah, kamu ingin nggak seperti beliau? Menurut kamu yang baik di situ siapa tokohnya? Anak yang di mimpi yang Hantu Serabanon itu ya. Nah, nilai apa yang bisa kamu ambil menjadi anak yang kecil itu? Ternyata kalau kita jangan takut sama hantu. Untuk melawan rasa takutnya pakai apa? Rumusnya pakai berdoa. Setelah siswa membaca komik digital yang terdapat di dalam ponsel mereka masing-masing, selanjutnya di kegiatan pembelajarannya, siswa pun akan dikelompokkan untuk berdiskusi, membuat dan menganalisis unsur-unsur intrinsik dari salah satu cerita rakyat yang mereka beli. Mereka pun akan mengelompokkan diri mereka sesuai dengan cerita rakyat yang sama dengan temannya. Setelah itu, mereka mengkaji penokohan dan juga alur. Untuk mengkaji penokohan ini, saya gunakan kalimat pemantiknya, yaitu seandainya aku menjadi tokoh Bute Purel. Dengan begitu, mereka pun akan berimajinasi seperti apa alur yang akan mereka gunakan agar si tokoh Batu Pure ini menjadi orang yang baik kah, menjadi orang yang jahat kah, dan sebagainya. Selesai itu, mereka akan memaparkannya di hadapan para kelompok yang lain, dan kelompok yang lain akan menilai apakah alur yang mereka gunakan berkesinambungan dengan alur cerita yang sesungguhnya.
Digital yang dibuat oleh Ibu Desi dapat membuat saya lebih semangat belajar, semangat membaca, dan saya juga dapat termotivasi dalam cerita tersebut. Dan saya juga dapat berimajinasi dari cerita tersebut, karena cerita tersebut juga menggambarkan tentang daerah setempat saya. Hasilnya sungguh menyenangkan. Kelas jadi hidup, anak-anak tertawa, berdebat, bahkan mampu menjawab pertanyaan yang menumbuhkan daya pikir kritis mereka. Ya, daya pikir kritis mereka dilatih dalam mengerjakan latihan yang terdapat dalam lembar kerja komik digital. Pertanyaan yang diajukan pun menuntut siswa untuk berimajinasi menjadi tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut, lalu menemukan nilai karakter yang baik yang nantinya menjadi suri tauladan mereka. Cerita yang ditampilkan pun merupakan cerita rakyat yang ramah anak. Mereka kini bukan hanya membaca, tapi berimajinasi. Mereka belajar memahami cerita sekaligus menjelajahi semesta budaya yang menjadi latarnya. Tugas-tugas mereka lebih kreatif dan penuh warna. Tak lupa, inovasi ini menjadi inspirasi bagi rekan sejawat saya. Saya sangat mendukung sekali dengan inovasi pembelajaran yang berupa komik digital yang membuat anak-anak paham dengan cerita rakyat yang memuat banyak nilai-nilai karakter yang baik serta kebudayaan lokal dari tanah sendiri. Saya percaya mengajar bahasa Indonesia bukan hanya soal tata bahasa atau menulis teks, tapi tentang menyalakan kembali kemampuan berimajinasi. Dengan komik digital, anak-anak belajar mencintai bahasa dan budayanya sendiri.